so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Ada banyak kerusakan yang menghabiskan banyak energi, terutama ketika dia memberikan pukulan Dragon Ball di akhir, itu hampir membuatnya terbakar. Bola naga adalah kristalisasi dari latihan klan naga. Benda itu seperti alkimia dalam monster binatang, tidak mungkin untuk menggunakannya dengan mudah kecuali dipaksa melakukannya. Setelah bola naga dikorbankan, itu bukan musuh atau kematian bahwa saya akan mati, itu putus asa trik. Sejak Yang dipromosikan menjadi naga dan mendapatkan bola naganya sendiri, dia telah mengorbankan bola naga untuk bertarung beberapa kali, dan setiap kali dia mengonsumsinya, dan kali ini sama. Setelah memukul bola naga, Yang bisa hampir tidak memelihara naga. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia, wajahnya sangat pucat dan seluruh sosok itu tampaknya telah dilubangi. Terutama kekuatan pembuluh darah naga. Meskipun dia dalam bentuk manusia, kekuatan pembuluh darah naga dapat diaktifkan kapan saja. Namun sekarang kekuatan pembuluh darah naga dalam daging hampir diam. Dan di bawah tampilan dalam bola naga juga berwarna abu-abu, bukan lagi cahaya keemasan sebelumnya. Tampaknya perlu waktu lama untuk berkultivasi sebelum kekuatan pembuluh darah naga dapat dipulihkan. Sebelum itu, semua metode yang berhubungan dengan kekuatan pembuluh darah naga sulit untuk ditampilkan. Menginstruksikan Ada untuk pergi dan membantu AR. Yang secara acak memasukkan pil pemulihan ke perutnya, lalu berbalik dan membunyinya di tempat dia tidak kembali. Garis pertahanan klan Tinta telah lama punah dengan lubang. Setiap posisi di medan perang adalah situasi di mana ras manusia memiliki keuntungan besar. Di bawah kecemerlangan teknik rahasia dan harta, sebagian besar klan Tinta layu. Kemenangan umat manusia telah ditetapkan, dan yang kurang sekarang hanyalah waktu untuk menyelesaikan perang ini. Dalam sekejap, Yang melewati garis pertahanan dua suku manusia dan Tinta dan langsung jatuh ke celah yang tidak bisa kembali. Ketika hukum beruang naik turun, sosoknya tiba-tiba berfluktuasi dan dia pergi kemana-mana tanpa kembali ke jalur. Di mana-mana sebagian besar sarang Tinta dihancurkan. Awalnya ketika ada air masuk dari wilayah udara, mereka menyebabkan kerusakan skala besar pada sarang Tinta yang tidak kembali. Namun karena banyaknya sarang Tinta, klan Tinta masih ada banyak yang tersisa. Mengikuti tindakan Yang, semua sarang Tinta yang masih hidup telah dihancurkan. Jika ada Raja Semu yang menjaga tempat ini, mungkin Ada bisa menghentikannya satu atau dua. Tetapi di bawah pengiriman Monaye, semua Raja Semu telah pergi berperang dan semuanya tidak akan kembali kecuali beberapa orang Tinta yang telah melarikan diri kembali. Bagaimana mungkin ada orang yang kuat yang bisa melawan Yang? Sebelum dan sesudah itu hanya sebatang dupa. Itu akan menjadi keberantakan jika Anda tidak kembali ke bea cukai. Semua sarang Tinta, apakah itu Raja Master Domain atau level Tuan, dihancurkan dan tidak ada apa-apanya. Tetap bahkan mereka yang melarikan diri, orang-orangmu juga terbunuh dan terluka. Yang terus berlari dan menghilang di suatu tempat di medan perang. Monaye dan Mi Jinglun masih dalam konfrontasi terus-menerus. Adegan ini sangat tidak menguntungkan bagi Monaye. Menurut alasan, promosi Monaye menjadi raja membutuhkan waktu ratusan tahun di pagi hari dibandingkan dengan promosi Mi Jinglun ke peringkat ke-9. Dan latar belakangnya harus lebih kuat beberapa, tetapi sebenarnya dia benar-benar ditekan oleh Mi Jinglun. Situasi seperti ini akan terjadi tentu saja karena berbagai perubahan besar di medan perang yang menyebabkan Monaye merasa tidak nyaman. Terutama letusan mendadak Yang dan kematian Dewa Raksasa Hitam dalam pertempuran, semua berdampak besar padanya. Seperti Mi Jinglun, orang tua yang berbahaya dan licik secara alami dapat memanfaatkan peluang dengan baik, menciptakan dan memperluas sedikit keuntungan, dan secara bertahap membentuk situasi saat ini. Tentu saja dengan basis kultivasi Mi Jinglun saat ini, bahkan jika dia berada di atas angin, tidak mudah untuk membunuh Monaye. Bahkan dia harus sangat berhati-hati untuk menghindari serangan balik Monaye. Ini adalah pertempuran yang kuat dan siapapun ruam dapat menyebabkan perubahan hasil. Jadi Mi Jinglun tidak berani gegabah. Sejak konfrontasi dia telah berjuang dengan mantap dan tidak pernah serakah untuk kemajuan yang berjasa. Namun pada saat tertentu serangannya tiba-tiba menjadi ganas. Pada saat yang sama, Monaye dengan tajam memahami salah satu kelemahannya. Setelah beberapa saat ragu, sosoknya yang membusuk tiba-tiba bergegas ke depan, mengambil keuntungan dari celah teknik rahasia Mi Jinglun. Dia meledak dengan pukulan. Mi Jinglun tiba-tiba menunjukkan kepanikan di wajahnya. Dia secara naluriah ingin melawan, tetapi sudah terlambat.
Melihat pukulan ini, dia akan memukul kepala Mi Jenglun, tapi tubuh Monai tiba-tiba menjadi keras dan membeku di tempat seolah-olah dia telah membaca mantra tubuh. Tinjunya berjarak dari satu kaki dari Mi Jenglun dan tinju yang kejam menyerang bagian lawan dan membuburnya. Dan wajahnya gemetar menghadapi ancaman kematian. Kepanikan di mata Jenglun menghilang digantikan oleh tatapan yang dalam. Tentu saja Monai menjelingi pada Mi Jenglun, tapi bukan ini yang dia katakan padanya. Di belakang Monai, sosok Yang telah terungkap dan untuk menjadi beberapa waktu. Tombak Jenglun jatuh ke tubuh Monai melewati dadanya. Di atas tombak, kekuatan jalan tetap ada dan hukum yang naik turun memperkuat kekosongan. Meskipun kuat seperti Monai, sulit untuk melepaskan diri untuk sementara waktu. Tiga pria kuat dari dua ras manusia dan tinta diatur dalam garis lurus dalam kehampaan. Yang di belakang, Monai di tengah, dan Mi Jenglun di depan. Terdiam beberapa saat. Setelah beberapa lama, Mi Jenglun berkata, "Kamu lihat, itu adalah tipuan untuk memikat musuh. Ini bukan masalah tapi fakta." Yang tidak kembali ke celah ketika dia bergegas untuk mengirim suara kepadanya. Jadi dia tiba-tiba mengungkapkan cacat, yaitu untuk menarik Monai untuk menyerang dan kemudian menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk serangan diam-diam Yang. Semuanya berjalan lancar dan serangan menyelinap Yang juga sangat sukses. "Jadi apa yang kamu lihat?" Senyum pahit muncul di sudut Monai. Mata Jenglun berkedip dan dia sedikit mengangguk. "Ya, kamu tidak punya pilihan. Bahkan jika dia melihat bahwa itu adalah trik untuk memikat musuh, Monai hanya bisa bergerak, berharap untuk melakukan atau membunuh Mi Jenglun sebelum diserang. Dengan cara ini, bahkan jika dia mati di sini, itu tidak akan kalah. Tentu saja dia juga dapat memilih untuk menghindari serangan diam-diam Yang, tetapi Yang dan Mi Jenglun harus bergabung untuk menyerangnya, dan itu akan sulit untuk dilawan. Jadi dia tidak punya pilihan sama sekali. Yang meringan kepalanya melihat ke atas Monai dan memandang Mi Jenglun. "Saudaraku, itu terlalu berbahaya." Dia menyuruh Mi Jenglun untuk bekerja sama dengannya, tapi pihak lain menggunakan metode berbahaya seperti itu yang menyebabkan Yang ketakutan. Jika dia menembak pukul malam hari, Mi Jenglun pasti akan dipukul dengan keras. Mi Jenglun berkata dengan acuh tak acuh, kekayaan dan kekayaan berada dalam bahaya. Yang menghela nafas. "Aku tidak tahu harus berkata apa." Mi Jenglun tidak diragukan lagi sangat mempercayainya. Tetapi dia tidak tahu bahwa setelah pertemuan pertama dia telah mengkonsumsi terlalu banyak. Meskipun dia pulih sedikit saat menghancurkan sarang tinta tanpa kembali, tetapi waktunya terlalu singkat untuk memulihkan beberapa banyak tenaga. Jika dia hanya menembakkan satu tembakan, dia harus kehabisan bahan minyak paling banyak 2 tembakan. Jadi jika mulai menghindar serangan diam-diamnya, itu akan sedikit sulit untuk dihadapi. "Kakak yang sebelum mati, aku punya sesuatu untuk ditanyakan." Dua raksasa tinta, dia jelas merasa bahwa napas orang ini melemah. Ledakan putaran cahaya pemurnian ini bakal lebih kuat daripada efek pengorbanan klan batu kecil peringkat ke-8. Dapat dimengerti bahwa cahaya pemurnian yang meledak dari pengorbanan dari 2008 klan Chaos telah hanya menyelimuti dewa raksasa hitam, dan itu adalah serangan dari luar. Tapi sekarang cahaya pemurnian yang menyatu dengan puluhan juta kekuatan klan batu kecil meledak di tubuhnya, dan hampir semua kekuatannya diserap olehnya. Jadi meskipun kualitasnya kurang, kualitasnya dewa raksasa hitam bahkan lebih besar. Ada bergegas lagi. Meskipun kecerdasan spiritualnya mengkhawatirkan, naluri bertarungnya sangat kuat sebagai keluarga roh raksasa. Musuhnya sangat menyedihkan bagaimana dia bisa kehilangan kesempatan dan masuk ke tubuh raksasa hitam dalam beberapa langkah.